Ini kami awal ini. Sini ada dikitnya apa? Apa? Kopi deh kau. Jangan berat depan lagi. Maaf, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا في الدين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد ونخص خصوصا لأرواحك هجرة الشريف بن حاج محمد وإلى روح مهجة نجيها بنت حاج يزيد وإلى روح حاج شهران بن حاج عبد السلام وإلى روح حاج أزهر بن حاج الصفواني وإلى روح حاج حنين بنت حاج أمي وإلى روح بنجاسع بنت دريس وإلى روح بمسن بنت أمد وإلى روح بهج مصنع بنت سمان شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita bacain surat Al-Fatihah buat kita semua yang sedang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang usaha mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang bekerja mudah-mudahan dilancarkan kerjaannya. Dan tentu juga kita sekaligus ini mendoakan buat saudara kita Khairul Sanjani yang baru saja ulang tahun, mudah-mudahan panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus ulang tahun perkawinannya yang keempat ya, 4, mudah-mudahan dipanjangin jodohnya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan zuriyah thayyibah, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah lahal binniyah wa bikulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم واغفر لنا ما مضى لعل رحمة رب حين
تقسيمها تأتي على حسب العصيان في القسم مصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين أما بعد. Para sahabat, para santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk menuai pahala yang besar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada sisa umur kita Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berkenaan dengan al-hikam al-ata'iyah sudah sampai pada al-hikmah al-hadiyah wal-ishrun ba'da mi'ah, hikmah ke 121 yang bunyinya adalah la nihayata limadzanika in raja'aka ilaih wala tafragh madaihuka in azhara wujudahu alaik. Nggak ada habis-habisnya celaan kepada kita jika Allah mengembalikan apa yang Allah berikan kepada kita, itu dikembalikan kepada kita. Dan wala tafragh madaihuka, dan nggak pernah kosong pujian terhadapmu jika Allah menampakkan keberadaannya padamu. Ini kan bahasanya rumit, Di pembahasannya kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam diri manusia itu ada dua, ada al-gharizah al-hayawaniyah, ada gharizah kebinatangan. Insting kebinatangan itu ada pada kita, dan juga ada ruh al-ulwiyah, ada ruh yang tinggi. Nah itu kemana kita berada? Kalau kita itu baliknya kepada gharizah hayawaniyah, maka manusia itu menjadi asfalasa, jadi rendah. Tapi kalau kita ini mengembalikan itu, kembalinya itu dengan ruh al-ulwiyah, dengan ruh yang tinggi, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Jadi kalau orang itu sombong, jadi mengakui ketinggian pada dirinya, maka dia adalah rendah. Jadi kalau dia tawadu, walaupun dia punya apa yang Allah kasih, Allah kasih dia ilmu, Allah kasih dia tampang, Allah kasih dia fisik yang bagus, Allah kasih dia harta yang banyak, dan semuanya itu Allah kasih jabatan yang tinggi. Nah, itu kalau larinya kepada ruh al-ulwiyah, malah menjadi satu kemuliaan. Maka di dunia ini itu ada orang yang disebut raja. Raja itu dia punya kedudukan tinggi. Raja itu dia punya kekuasaan. Raja itu dia punya rakyat yang banyak. Dia punya harta. Tapi kalau raja itu seperti Nabi Sulaiman,
maka nggak pernah kosong pujian terhadap Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin yang punya kekuasaan. Nah, nggak pernah putus dari pujian. Kenapa? Karena cenderungnya kepada roh al-alwi. Tapi kalau kita ngikutinnya adalah al-ghariza al-hayawaniyah, maka Fir'aun dengan kerajaannya, dengan kekayaannya, dengan pasukannya, karena dia itu cenderung kepada insting kebinatangannya, maka agak pernah habis-habisnya celaan terhadap Fir'aun. Nah, kita pun begitu. Jadi Allah akan berikan kepada setiap orang mungkin masing-masing. Ada yang dilebihkan ilmunya, ada yang dilebihkan hartanya, ada yang dilebihkan yang lain-lainnya. Tinggal kemana nih larinya? Kata in arja'aka, kalau dibalikin pada kita, saya ilmu saya atau harta saya, kalau dikembaliin itu ke kita sendiri, maka kita akan jatuh kepada asfalasa. Tapi kalau Allah munculkan dirinya pada diri kita, jadi ketika kita ini misalnya Allah kasih nikmat yang banyak, maka tanyakan itu sebagaimana Nabiullah Sulaiman kata gitu, hadza min fadli Rabbi. Tuh, ini adalah langsung tuh ke Allah. Berarti kan Allah munculkan, munculkan keberadaannya itu pada kita. Ketika ada rezeki yang datang, ini Allah. Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk menguji aku menjadi orang yang syukur atau orang yang jadi kufur. Ketika Allah kasih kita kedudukan, ilmu dan yang kembalikan itu kepada Allah. Nah, itu kalau begitu pada roh al-ulwi. Tapi kalau kita itu kadang-kadang itu merasa bahwa ini punya kita, usaha maju terus punya kedudukan, itu merasa saya ilmu saya. Nah itu korun ketika ditanya kenapa kau bisa punya harta segitu, itu karena ilmu saya. Berarti dia dikembalikan pada dirinya sendiri. Sebagaimana menjadi maklum apabila manusia itu dibiarkan di hadapan antara roh luluyah dengan hawa nafsunya atau ghariz hayawaniyah, pasti menang hayawaniyahnya. Pasti menang hayawaniyahnya. Kalau begitu makanya bahasanya adalah manusia itu meruh illalladzina amanu. Ada pengecualian tuh. Berarti yang mengembalikannya itu kepada Allah atau yang pada posisinya adalah lebih kepada ar-ruh al-ulwiyahnya, maka itulah illalladzina amanu wa amilus shalihat. Maka itu kita ini sisi selanjutnya pada hikmah yang ke-122, al-hikmatul tsaniyatu wal 'ishrun ba'da al-mi'ah. Hikmah yang ke-122. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi'awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi'awsafi ubudiyyatihi lahu mutahaqqiqa. Jadikanlah kamu itu muta'alliq. Kun muta'alliqan. Jadilah kamu itu selalu bergantung. Bi'awsaf dengan sifat-sifat rububiyyatihi, dengan sifat rububiyahnya Allah. Letter laknya begitu kalau menerjemahnya, ntar tafsirnya baru panjang. Wa bi awsafi ubudiyatika lahu mutahaqqiqa. Jadikan dan realisasikan sifat-sifat kehambaanmu terhadapnya, realisasikan di dalam dirimu. Kita senantiasa bergantung kepada sifat-sifat rububiyah Allah dan kita realisasikan sifat-sifat kehambaan kita terhadap Allah.
Ini yang pertama adalah kita bicara tentang rububiyahnya dulu. Sifat-sifat rububiyah. Sifat-sifat rububiyatullah itu banyak. Tetapi semuanya terteki itu bertemu pada beberapa sifat. Sifat rububiyah. Rububiyah yang menciptakan langit, yang turunin hujan, itu rububiyatullah. Yang niupin angin, yang bentuk laut dan seterusnya, itu rububiyatullah. Kalau kata rububiyah, Allah alladzi khalaqas samawati wal ardi walladzi yuhyi wa yumiitu walladzi, banyak sekali. Tetapi semua rububiyah itu terteki fi sifatil ghina. Allah Maha Kaya. Al-ghina kekayaan, wal 'izz kejayaan, wal qudrah kekuasaan, wal quwwah kekuatan. Itu sifat-sifat rububiyatullah. Ketemunya di mana? Al-ghina, kekayaan. Jadi yang kaya siapa? Allah. Al-'izz, al-'izz itu yang jaya, kejayaan hanya milik Allah. Innal 'izzata lillah. Wal qudrah, kekuasaan, yang kuasa Allah. Wal quwwah, kekuatan, yang kuat siapa? Allah. Itu sifat-sifat rububiyah. Kita terap. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqah. Jadilah kamu itu bergantung dengan apa? Sifat kekayaan Allah, sifat kejayaan Allah, sifat kekuasaan Allah, sifat kekuatan Allah. Nah, kemudian awsaf ubudiyah. Dia ada Rabb, ada Abd, ada Rabb, ada Abd, ada Rabbul Bait, ada Abdul Bait, ada budaknya, ada pembantunya, ada Rabbnya, ada tuannya, pemilik. Jadi rububiyah dengan ini pasangannya. Amma adapun ubudiyah itu kah penghambaan kita. Abdun, seorang hamba. Ubudiyah, penghambaan kita terhadap Allah. Wallahu. Sifat-sifat ubudiyah ini yang harus mutahaqqiqah, yang harus kita realisasikan di dalam diri kita. Nah, itu sifatnya banyak. Terteki, ketemu itu sifat fi sifatil faqr. Kita manusia sekaya apapun tetap faqirun ilallah. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatan kita, harus ada dalam diri kita, di dalam mutahaqqiqan sifat dzul, sifat kehinaan, kerendahan. Kemudian al-'ajz itu kelemahan. Wad-dha'f itu sifat lemah. Al-'ajz nggak bisa ngapa-ngapain. Allah Maha Kuasa, kita tidak kuasa. Wal quwwah, Allah kuat, kita dhaif. Pasangannya. Jadi jadikanlah kamu senantiasa itu bergantung kepada sifat-sifat rububiyah Allah dan realisasikan di dalam dirimu sifat-sifat kehambaan. Di kita ini harus begitu. Kalau udah paham begitu sebenarnya nggak perlu kita bahas kesana kemari banyak-banyak, karena apa? Intinya adalah sekaya apapun harta yang Allah berikan kepada kita, tetap kita adalah orang yang fakir. Setinggi apapun jabatan dan kedudukan yang kita punya, sebanyak apapun ilmu yang Allah berikan kepada kita, tetap kita harus punya sifat dzul, mutahaqqiq. Realisasi kita ini orang yang hina, kita ini orang yang rendah. Artinya apa? Harta itu tidak menjadikan kita tinggi, ilmu itu tidak menjadikan kita tinggi. Tetapi kita senantiasa itu nempel terus. Kalau udah mutahaqqiqan berarti jangan pernah merasa kita nggak butuh. Jangan pernah merasa kita tinggi.
Jangan pernah merasa kita kuat. Jangan merasa kita jaya. Kita semuanya itu senantiasa itu ada di situ. Karena apa? Karena sifat Allah itu nggak berubah. La yataghayyar. Sifat Allah nggak berubah. Kalau Allah ghani selamanya, Allah kaya. Mungkin karena banyak yang minjem, banyak yang ngutang, banyak yang butuh, kemudian Allah kemudian wah habis semuanya harta Allah. Kamu gitu, nggak pernah ada. Mungkin karena nolongin orang lemah, akhirnya lama Allah enak banget lu kok jadi lu jadi kuat, gue jadi lemah kan begitu kan, jadi berbalik, nggak ada, nggak pernah ada. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika lahu mutahaqqiq. Ini yang harus kita realisasi sebenarnya. Karena kita nggak mau ngaku. Karena apa? Karena kita kalau duit kita udah banyak aja, kita udah merasa kaya itu. Kelupaan tuh yang ngasih kita kaya tuh lupa. Padahal manusia itu nggak ubahnya radio, nggak ubah rumahnya TV. Jadi TV itu ada yang bagus nih, mahal, bisa buat apa aja. Betul nggak kira-kira? Iya, TV. Itu TV cuman perangkat. Semahal apapun, sehebat apapun itu perangkat kan gitu, perangkat. Itu nggak bakal nyala, nggak bakal keluar orang kalau nggak ada yang nggak ada siarannya. Mesti ada yang ini nggak ada yang itu pokoknya nih acara bola center baru ada di TV. Kalau nggak ada yang nyenter kira-kira ada nggak? Nyala nggak? Kita cuma sebutlah kita itu cuma jihaz apa tuh, istiqbal, cuma buat nerima doang. Jadi ini orang nih kaya itu karena ada yang input gitu. Kita ini pintar karena ada yang input. Ngerti nggak sih? Jadi manusia itu apa? Cuman perangkat doang. Itu juga kalau banyak. Kalau perang nih, televisi bumper, terus ini siaran kira-kira TV berfungsi nggak? Berfungsi. Karena apa? Nggak ada yang jihazul irsal, nggak ada siaran yang ngirim. Kenapa kita harus bangga dengan TV gitu? Wah ini. Nah itu kan ada kirimannya. Nah yang ngirim siapa nih? Nah kita ngerasa nggak nih bahwa kita ini sebenarnya hanya sebuah perangkat. Nggak ada orang yang berilmu kecuali semuanya diajarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang kaya kecuali memang Allah tafaddalallahu bi rizqi. Allah kasih kelebihan pada rezekinya. Kita juga nggak tahu, orang gitu tahu kita putih apa hitam apa tinggi apa pendek apa pintar apa bodoh apa kaya, kita nggak tahu. Semua itu kaya miskin itu ada yang. Prinsipnya adalah bahwa kita ini bukan apa-apaan dan kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kejayaan, kita nggak punya kekayaan dan seterusnya. Jadi ketika kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan usaha yang maju sehingga kita punya harta yang banyak. Orang kata kita adalah orang kaya. Padahal yang kaya siapa? Allah. Dengan hal yang seperti ini yang harus senantiasa kita perhatiin. Jadi kita adalah manusia itu tidak berbuat apa-apa. Siaran yang ada di TV itu, mau di TV-nya jelek, mau TV-nya mahal, mau TV-nya ini. Kalau siaran itu siaran 7, siaran 1, ini lagi setnya lagi lagu semua. Berarti nggak ada yang kotor nggak gitu? Ada yang ngirim. Nah kita begitu manusia. Maka ini supaya apa? Biar kita yakin bahwa kita dengan awsaf ubudiyatika, awsaf ubudiyatika lahu, kepada Allah itu harus mutahaqqiqan, harus benar-benar direalisasikan. Nahnu fuqara ilallah. Kita adalah orang-orang yang
butuh, yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada terus dalam diri kita. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tuh begitu. Aku nggak butuh sama dia, aku nggak butuh sama dia. Tergantung bagaimana kekuatan yang Allah kasih sama kita. Karena kekuatan kita ini misalnya punya ilmu, jadi kayak aku ngaji ngapain, ilmu gue banyak gitu kan, perasaan itu jadi kayaknya kita memiliki itu ilmu. Padahal ini adalah dapat transfer ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan. Coba kita lihatin begitu. Kita melihatnya sekarang. Lihat. Barangkali satu masa Allah akan hilangin pandangan kita. Kalau kemarin bisa melihat, sekarang nggak bisa ngelihat. Ada banyak orang yang dulu kita lihat di jalan, sekarang nggak bisa jalan. Bener ya? Itu berarti nih irsalnya berhenti nih. Betul nggak kira? Iya. Yang dulunya kuat, merasa dirinya kuat gitu. Kemudian nanti sekarang lemah. Kok bisa begitu? Tadi kuat, lemah. Jadi kita ini cuma jihaz doang. Jadi kekuatan itu datangnya dari Allah. Makanya dalam Quran itu banyak sekali cerita tentang masalah umur. Dilihatin umur itu, Nabi Nuh bisa sampai 1000 tahun. Ada yang sampai sekian ratus tahun. Banyak banget itu dalam riwayat dan hadis. Mungkin kalau kita membaca tanpa dengan iman, mungkin masa iya, emang ada orang yang umur sampai 1000 tahun. Orang berpikir begini. Ada. Berarti memang Allah kasih tuh umurnya panjang. Oh kita lihat dulu orang tuh sampai, kalau Nabi Adam ceritanya itu sampai 24 hasta. 24 hasta. 60 hasta. Oh, siapa tingginya sampai gede? Sekarang manusia begini gitu. Kan memang Allah ngasihnya begini. Kita nggak ada yang punya kuasa, untuk bisa. Apapun yang kita mau tahanin, kalau dia emang harus hilang, dia hilang. Nggak bakal bisa kita tahan. Itulah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita. Pokoknya nggak ada yang bisa ngelarang kalau emang Allah kasih. Nggak ada yang bisa ngasih kalau emang Allah larang. Kagak ada yang bisa merubah ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ada sesuatu hal yang sifatnya irsa. Dulu kita belajar ngafalin Quran. Hafalah tuh. Ada yang juz 1, juz 2, ada yang juz 3 hafal. Hafal. Berjalan beberapa bulan gitu, hilang tuh apa? Hafalannya. Banyak yang hilang. Hilang tuh. Kelupaan apa nih? Kemarin hafal. Irsa. Itu ada yang ngasih tuh. Kok sekarang kita nggak hafal? Berarti kan kita punya kelemahan. Cuma manusia, Allah Subhanahu wa taala itu kasih akal. Biar dia bisa benar-benar yakin bahwa dia lemah. Maka ketika dia lemah, dia meyakini bahwa ini ada kekuatan yang mana ini kekuatan itu datang pada dirinya. Dia yakin ini ada suplai ilmu yang diberikan kepadanya. Suplai ilmu yang diberi. Makanya ini semua para ilmuwan, orang-orang barat dan seterusnya, dia merasa punya dati ya. Dia merasa bahwa dia punya nemuin ini, punya. Seakan-akan dia merasa bahwa dialah yang hebat, yang lebih tinggi. Maka ini apapun akan ntar kalau kita dalam real kehidupan kita, mungkin kita nanti Allah berikan kemudahan sehingga jadi orang kaya, mungkin ada yang jadi ulama, mungkin juga ada yang Allah bisa kasih untuk jadi pejabat, jadi yang lainnya. Atau mungkin juga ada orang yang pinter ngobatin orang gitu. Dia merasa tuh baik, sehingga dia merasa dia hebat, dia merasa hebat begitu. Ini lekat banget dalam hidup kita begitu. Jadi kelihatannya kalau udah begitu tuh kelihatannya tengger gitu. Atau mungkin nanti ada yang masuk ceramah di
di TV-TV terus diundang ke sana kemari, dia merasa paling hebat. Nah, kalau begitu nanti nggak muncul nih rasa di mana? Pertama rasa fakir, kita adalah orang yang fakir. Kemudian apa? Kita ini orang yang al-ajz, ad-dhaf. Kita ini lemah. Itu yang asal sudah. Yang udah pasti kita adalah orang yang fakir, yang fakir. Kita ini adalah orang yang lemah. Maka itu yang harus ada. Dan Allah senantiasa kaya. Kun bi'awsaf. Kun bi'awsaf ya'ubud. Bi'awsaf rububiyatihi mutahaqqiqah. Apa? Muta'al. Jadi kita senantiasa senantiasa tergantung kepada sifat dari rububiyatullah. Nah, kalau udah begitu kita bisa masuk ini kepada bab ataupun pasal yang berikutnya. Al-hikmah ats-tsalitsah wal 'ishrun ba'da al-mi'ah. 123. Mana'aka min an tadda'i ma laysa laka mimma lil makhluqin. Afa yabihu laka an tadda'i wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu ngaku yang bukan milik mimma lil makhluqin, dari apa-apa yang mana itu lil makhluqin, punya makhluk. Apa yabihu laka, apakah Allah akan membolehkan kamu ngaku sifatnya Allah? Padahal Allah itu Tuhan semesta alam. Orang terhadap makhluk aja kita nggak boleh aku. Contoh, jika bicara masalah ini, kita ini dalam hidup. Sekarang ini ngaji nih sama saya, ngaji. Lama-lama pinter. Terus ceramah, dipanggil orang sono, lebih terkenal, masyhur, punyalah mobil, punya ini. Mulailah merasa guru saya kalah sama saya. Dia belum pernah ke Amerika, dia nggak pernah ke nggak pernah ceramah. Nah, begitu kan tuh. Nah, mulai nanti kan. Mulai merasa lebih. Dia ngaku-ngaku yang bukan punya dia. Nggak boleh itu terhadap makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan kepada orang tua kita, di mana dia punya dedikasi dalam mendidik kita, mengajarkan kita, sehingga kita jadilah orang yang cerdas, yang pandai. Kemudian lantas dengan kecerdasannya, kemudian dia bisa berbuat ini, akhirnya apa? Derajatnya tinggi di masyarakat, kemudian dia punya harta yang banyak, dilulukan, dihormati orang. Mulailah dia mengecilkan orang tua. Padahal dulu yang ngajarin siapa? Orang tuanya. Yang ngasih biaya siapa? Orang tuanya. Sehingga sudah mulai itu. Nah, terhadap makhluk ngaku-ngaku yang bukan punya kita aja, terhadap makhluk lainnya aja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang enggak berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak berterima kasih pada Allah. Itu jadilah dilarang. Ada orang memberikan kebaikan buat kita. Dulu kita masih lemah, dikasih modalin, terus usaha kita dikit-dikit, alhamdulillah, terus modalnya gitu. Kemudian lantas masa mungkin orang yang itu minta tolong sama dia gitu, lu modalin gue cuma berapa dulu, kan gitu. Itu kadang-kadang juga itu banyak terjadi dalam masyarakat. Sehingga kita yang ngaku-ngaku yang bukan punya kita aja, karena adalah ketika kita dulu bodoh, dulu ada yang ngajarin, guru kita. Ketika kita dulu miskin, dulu ada yang modalin, mungkin abang kita, saudara kita, atau teman kita. Terus kita ngaku-ngaku hebat karena kita udah besar, padahal dulu ada inputnya tuh. Itu aja kita harus berterima kasih. Kamu orang tua begitu juga, sama. Maka
terhadap makhluk saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk ngaku. Apa boleh kita ngaku punya sifat Allah kan gitu kan? Padahal Allah itu Rabbul Alamin. Jelas nggak boleh? Ini jelas nggak? Nggak boleh. Maka itu hal yang seperti ini adalah yang harus dibangun dalam diri kita adalah atau yang harus kita pahami pertama adalah kita harus paham dulu itu sifat-sifat rububiyah. Nah, kita harus tahu juga sifat-sifat apa? Sifat-sifat ubudiyah. Kita ini nggak bisa muta'alliq dengan sifat-sifat rububiyah Allah kalau kita nggak kenal siapa diri kita. Maka itu kan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang tak kenal dirinya dia kenal Tuhan. Kenalin dulu berarti kita yang gampang. Kenalin dulu diri kita baru kita kenal Allah. Kita nggak bisa itu bergantung kepada sifat-sifat rububiyah kalau kita nggak mengenal sifat ubudiyah kita. Kita ini miskin, kita ini lemah, kita ini fakir, kita ini susah, kan gitu. Itu dulu yang harus kita tahu. Nah, baru ketika kita merasa fakir berarti satu nahnu fakirun ilallah, ana fakirun ilallah, nahnu fuqara'u ilallah. Barangkali itu yang perlu. Ya, kalau sudah paham ini, sebenarnya semua urasan yang segini panjangnya, ini saya baca kan gitu, itu hanya sekedar contoh-contoh. Semua contoh-contoh. Maka dari itu nantinya ujungnya adalah ketika kita tahu bahwa ini adalah karunia dari Allah, maka apa yang harus kita kerjain? Allah sudah perintahkan nih. Ketika kita jadi orang yang pintar, alimun nas, ajarin orang. Ketika kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, maka Allah kata anfiqu fi sabilillah. Ketika kita ini punya kekuatan, punya kemampuan, kalau perintahkan tolonglah, tolong pada saudara-saudaramu, angkat yang lain. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu hal yang terrealisasi pada diri kita. Kun bi'awsafi rububiyatihi muta'alliqa wa bi'awsafi ubudiyatika lahu mutahaqqiqa. Man'aka an tadda'i mimma laysa laka mimma lil makhluqin afa yubihu laka an tadda'i wasfahu wa huwa rabbul alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna la asrafna fatub taghsil li kulli hawbab واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا لاكتساب بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصعب والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.